Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Medanita di Renanti, biasa dipanggil Bu Meda. Kita akan belajar hari ini terkait structure query language. Izin share screen. Materi ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu data definition language. SQL kita gunakan untuk melakukan pemfilteran informasi berdasarkan data-data yang sudah kita masukkan sebelumnya. Nah, ini materi yang akan kita pelajari terkait fungsi SQL, kemudian bagaimana mendapatkan data dari base data dengan select. Ya, nanti kita akan belajar kondisi where bersusun, kemudian order by, serta fungsi agregasi. Untuk pertemuan kali ini, kita akan fokuskan dulu untuk klausa select, from, dan where. Kemudian ini juga membahas nanti terkait insert, update, sama delete. Nah, SQL, Structure Query Language, ini merupakan bahasa utama untuk database management system relasional yang bentuknya tabel, kolom, dan baris. Nah, ciri utamanya, pertama relatif mudah dipelajari, sifatnya non-prosedural, jadi cukup menentukan informasinya apa yang dibutuhkan, jadi bukan bagaimana mendapatkannya. Menggunakan bahasa yang mudah kita pelajari ya, yaitu menggunakan bahasa Inggris. SQL di sini memungkinkan user ya untuk membuat database, struktur tabel, melakukan operasi dasar seperti insert, update, delete, serta melakukan query sederhana dan kompleks. Nah, untuk pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari terkait DML-nya. Karena DDL sudah ya, termasuk sebelumnya, Data Manipulation Language. Sebenarnya ada 3 ya, ada DDL, Data Definition Language, kemudian Data Manipulation Language, dan Data Control Language. Nah, di pembelajaran kali ini, kita akan mengenal ya istilah reserved word dan user defined word. Jadi ada klausa-klausa yang sudah default ya bawaannya dan itu tidak boleh sama dengan yang kata-kata atau frase user defined word. Reserved word itu adalah bagian tetap SQL yang tidak perlu diterjemahkan dan tidak dapat dipisah dengan baris. Select, from, where, group by, seperti itu. Nah, sedangkan user defined word adalah suatu kata atau frase yang di-create ya, dibuat oleh kita ya sebagai developer atau user. Ini menyatakan nama-nama objek dari base data seperti nama tabel atau relasi, nama kolom, view. Nah, untuk PowerPoint yang digunakan ini untuk membedakan aja. Ketika ada huruf besar atau kapital ya, uppercase, kita gunakan itu berarti untuk reserved word. Sedangkan lowercase untuk user defined word. Kemudian ketika ada tanda pipe itu pilihan, ada simbol kurung kurawal itu menunjukkan elemen yang dibutuhkan, sedangkan kurung siku itu opsional. Sedangkan ada titik-titik 3 gitu ya, itu pengulangan ya opsional 0 atau lebih. Kita kenal istilah literal. Literal merupakan konstanta yang digunakan dalam SQL. Kalau yang bukan angka, nanti kita update dengan tanda kutip. Ya, kutip tunggal. Ada juga DBMS yang menggunakan kutip 2. Contohnya Jakarta, kemudian agama, misalkan Islam, ya, alamat, atau mungkin objek, misalkan komputer, dan seterusnya. Yang bukan angka, kita gunakan kutip. Sedangkan literal berupa angka atau bilangan, misalnya gaji, gitu ya, itu tidak perlu menggunakan kutip, langsung angkanya saja. Nah, untuk pernyataan select di sini, yang pertama adalah select, ya, select distinct atau select all, sesuai dengan yang dijelaskan di awal bahwa tanda part itu artinya kita memilih. Nah, select distinct digunakan ketika ada serangkaian data, kemudian kita pilih yang satu aja, artinya yang sama kita ambil satu. Kemudian from itu pasangannya nama tabel, where adalah kondisinya. Select ini berpasangan dengan nama kolom atau nama atribut, nama field. Kemudian ada group by. Nah, group by ini adalah untuk melakukan pengelompokan, misalnya saring informasi, saring data gitu ya, berdasarkan jenis kelamin. Berarti kita kelompokkan dulu berdasarkan jenis kelamin. Nah, untuk having ini adalah pemfilteran khusus untuk group by.
Jadi kalau where itu memfilter baris, group by ini memfilter grup atau kelompok. Nah, order by berarti pengurutan. Ya, ini semuanya tidak boleh dibolak-balik. Artinya kalau misalkan group by-nya nggak ada, maka kita stop, kita langsung ke order by jika ada pengurutan. Seperti itu. Nah, select tadi pasangannya dengan nama kolom. Untuk order by ini menentukan urutan output. Nah, sintak tidak boleh diacak. Dan minimal itu ada select, ada from. Minimal itu ya, ada dua. Seperti kita membuat kalimat ya, ada subjek, ada predikat. Itu minimal. Kita lihat contohnya, misalnya tampilkan semua data dari seluruh staff. Kita bisa menuliskan sintaknya adalah select nama kolomnya, misalnya select staff number, last name, first name, last name, address, position, ya. From staff. Staff ini nama tabelnya. Atau kalau untuk semuanya, kita bisa gunakan select bintang from staff. Seperti itu. Kemudian contoh yang berikutnya adalah tampilkan daftar gaji dari semua staff dengan outputnya staff number, first name, last name, dan salary. Maka kita boleh menuliskan seperti ini. Select staff number, first name, last name, salary from staff. Ya, cukup sederhana ya, bisa diikuti. Nanti kita akan coba praktek menggunakan database yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Nah, ketika kita memfilter menggunakan select property number from staff yang hasilnya adalah seperti ini, maka ini akan ada, kita lihat ya, ada duplikasi, ada banyak pengulangan data ya, PA14 ini ada 2, PG4 ada 2. Untuk menghapus yang sama, kita bisa menggunakan select distinct. Nama kolomnya apa, kemudian from dari tabel yang mana. Kemudian untuk menghitung nilai field, ya di sini kita bisa langsung menuliskan di klausa select. Contohnya, tampilkan staff number, first name, last name, kemudian salary-nya, kalau ini per tahun ya misalnya, kita langsung bagi 12, itu boleh. Jadi langsung di sini, di klausa select, kita tuliskan. Nah, untuk memberikan penamaan kolom yang berbeda, kita bisa menggunakan alias, yaitu dengan menuliskan S. Contohnya di sini, salary dibagi 12, S, jadi nanti nama kolomnya berubah menjadi monthly salary, ya, from staff. Kemudian di sini ada juga kondisi dengan perbandingan, misalnya daftar gaji staff, ya tampilkan semua daftar gaji staff yang di atas $10.000, misalkan gitu ya. Maka kita lihat di sini select, ya boleh bintang, from staff, ya perlu diingat bahwa select pasti pasangannya dengan nama kolom, ya from pasangannya dengan nama tabel. Where ini adalah kondisinya, misalnya where gaji di atas ya lebih besar $10.000. Nanti kita akan belajar juga bagaimana kalau melibatkan 2 atau lebih tabel. Oke. Kemudian ada soal lagi, tampilkan alamat semua kantor cabang di London atau Glasgow. Nah, ini ada kata-kata atau, kita bisa gunakan select bintang from branch where city London or city Glasgow. Atau kita bisa gunakan in. Ya. Oke. Berikutnya adalah kondisi dengan range, tampilkan daftar semua staff yang gajinya antara $20.000 sampai $30.000. Ya, maka kita tulis di sini select boleh bintang from staff where, nah salary between 20.000 and 30.000. Nah ini angka 20.000-nya sama 30.000-nya ikut terfilter. Ya. Ini sama aja dengan kita menuliskan instruksi salary lebih dari sama dengan 20.000 and salary lebih dari sama dengan 30.000. Jadi between itu endpoint-nya dihitung. Nah kalau di luar itu maka kita gunakan not between, berarti di luar jangkauan yang ditetapkan. Kemudian untuk set membership ya, tampilkan daftar semua manajer dan supervisor maksud saya. Nah di sini berarti select bintang boleh atau nama fieldnya, kemudian from staff where, position in. Jadi kita menggunakan in jika nilainya lebih dari 1 ya. Ini contohnya. Negasinya adalah not in, gitu ya. Nah ini bisa juga kita menggunakan or seperti yang sebelumnya. Nanti pencocokan pola ini misalnya
tampilkan semua owner yang mempunyai kata Glasgow di alamatnya. Maka kita gunakan select, gitu ya, client number, first name, last name, address, telephone number, from, nama tabelnya apa, where, address, ini ada line, ya, bisa kita gunakan set. Beberapa DBMS ada juga yang menggunakan tanda bintang. Oke, nanti kita akan bahas ya di latihan soal menggunakan Postgre. Untuk menampilkan data yang kosong, kita bisa gunakan null. Misalnya, tampilkan ya data di tabel view yang komennya masih kosong. Maka di sini kita tuliskan where property number PG4 and comment is null. Berarti yang masih null ya. Kalau yang sudah terisi, kita bisa gunakan not null. Seperti itu. Oke, kita langsung coba aja ya di Postgre-nya. Nah, kemarin kita sudah membuat ya, pertemuan sebelumnya, itu database mahasiswa seperti ini. Ya, ada 3 tabel, yaitu ada tabel mahasiswa, kemudian ada tabel kuliah, sama tabel hasil belajar. Nanti ini kita akan gunakan di pertemuan selanjutnya ya. Nah, di mahasiswa ini kalau kita lihat ya, ada isian datanya, kita bisa klik kanan untuk melihat datanya apa aja, kemudian view or edit data. Nah, seperti ini. Jadi ada NRP, nama, kota asal, anak ke, tempat lahir, tanggal lahir, agama, dan hobi. Kita akan melakukan pemfilteran ya berdasarkan soal yang akan saya berikan. Kita bisa klik kanan ya, bisa di tabelnya, bisa juga di mahasiswanya seperti ini. Kemudian kita pilih query tool. Akan muncul ya seperti ini antar mukanya. Nah, soal yang akan kita kerjakan pertama, misalnya tampilkan NRP nama kota asal mahasiswa yang beragama Islam. Kita buat di sini select, pasangannya adalah NRP. Mohon diperhatikan penulisannya itu sensitif ya, jadi harus benar-benar sama. Kita tuliskan di sini NRP, kemudian koma nama dan kota asal. Dari tabel mana? Berarti from ya, from TBL mahasiswa. Yang itu berarti kondisinya adalah where. Yang agamanya Islam, berarti yang agama sama dengan Islam. Kita coba jalankan terlebih dahulu. Jika tidak bisa, berarti Postgre-nya harus nanti untuk nama-nama kolom ya atau atribut, nama-nama tabel dikasih kutip 2. Kita coba jalankan terlebih dahulu. Nah, ini nggak bisa ya. Maka di sini kita lihat mahasiswa harus diupdate dengan kutip 2 untuk nama tabelnya. Nah, ini nggak bisa juga, berarti semuanya. Ya, ada beberapa yang bisa, nanti teman-teman cek aja. Oke, kita masukkan semuanya pakai kutip ya. Kemudian agama juga. Where agama sama dengan Islam. Kita coba tampilkan. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ditampilkan hanya kolom NRP, nama kota asal dari tabel mahasiswa yang agamanya Islam. Nah, untuk menyimpan, teman-teman bisa klik di sini ada tombol save file ya. Nanti disimpan aja, ini extensionnya .sql, misalnya pembelajaran hari terkait mahasiswa gitu ya, mahasiswa.sql. Nah, oke, soal yang kedua. Tampilkan daftar mahasiswa yang agamanya Islam dan kota asalnya Bogor. Nah, untuk menampilkan semuanya, jadi kita nggak perlu menulis satu persatu nama fieldnya, kita boleh mengubahnya dengan select bintang. Berarti semua field akan terambil ya, akan ditampilkan. From TBL mahasiswa, kemudian yang agamanya Islam, berarti sama sebelumnya. Seperti sebelumnya, kita kasih operator N ya, N gitu ya. Kota asal, tulisannya harus persis sama, kota asal,
sama dengan Bogor. Nah, ini ya soal yang kedua. Jadi muncul. Kemudian tadi untuk soal yang ketiga, ini merefer yang or sama in. Jadi tampilkan mahasiswa yang tempat lahirnya Bogor, Bandung, Pontianak. Ya. Oke, saya copy paste yang atas aja, tinggal menuliskan where-nya. Ya. Where untuk tempat lahir berarti ya. Kita tuliskan di sini tempat lahir. Nah, teman-teman bisa menggunakan in di sini, ya, in, gitu ya. Kemudian kita tuliskan namanya, misalnya Bogor, kita kasih, kemudian Bandung, kemudian Pontianak. Artinya di sini menampilkan ya data mahasiswa yang lahirnya Bogor, Bandung, atau Pontianak. Ya. Nah ini ketika filenya banyak, untuk menjalankannya tinggal di blok aja mana SQL yang akan kita jalankan, tinggal kita pilih execute. Nah, muncul. Nah, cara ini sebenarnya bisa ya dengan yang agak panjang, yaitu menggunakan OR ya. Jadi di sini kita bisa ganti dengan OR tempat lahir sama dengan Bogor. Kemudian kita tuliskan nanti tempat lahir sama dengan Pontianak gitu ya. Tapi ini caranya agak panjang ya. Kita bisa membuat dengan cara yang lebih singkat, yaitu dengan menggunakan in. Ini tuh nilainya bisa 1 atau lebih. Dengan cara seperti ini. Oke, kita coba jalankan hasilnya. Nah, tempat lahirnya Bogor, Bandung, Pontianak. Oke. Lanjut ya, soal berikutnya adalah tampilkan semua field untuk mahasiswa yang namanya diawali huruf S. Tadi ya, maka kita bisa menuliskan seperti yang sebelumnya. Di klausa where-nya kita tuliskan nama like. Nah, like huruf S, berarti S, ya, kita kasih kutip, yaitu S %. Nah, artinya namanya misalnya Santi, Sinta, Sarastani itu bisa ya. Jadi yang untuk karakter kedua dan selanjutnya itu bebas mau berapa aja, yang penting karakter awalnya adalah S. Kita coba lihat hasilnya seperti ini ya. Nah, soal berikutnya adalah kita lihat tampilkan semua field untuk mahasiswa yang namanya diawali, yang karakter namanya ya di sini ya. Yang karakter keduanya ya. Karakter kedua dari namanya adalah A. Nah, ini berarti karakter keduanya A. Nah, ya. Karakter keempatnya T, itu soal yang berikutnya. Oke. Nah, untuk mengerjakan soal yang ini, kita akan menggunakan, jadi sama ya, select bintang from tabel mahasiswa, where nama like. Nah, karakter kedua, kita tadi bisa menggunakan underscore ya, untuk menunjukkan bahwa ini kita nggak tahu apa karakternya, bebas ya. Kemudian kita kasih huruf A atau karakter A, kemudian %. Artinya karakter keduanya adalah A. Yang pertama bebas, ini karena single karakter, dia menggunakan underscore. Ada juga DBMS yang menggunakan tanda tanya. Oke. Kita akan jalankan hasilnya seperti ini. Ya. Kemudian soal yang berikutnya adalah tampilkan semua field ya untuk mahasiswa yang karakter kedua dari namanya adalah A, keempatnya adalah T. Maka di sini kita kasih underscore lagi, kemudian T %. Seperti itu ya. Kita coba jalankan. Nah, ini hasilnya. Oke. Demikian pembelajaran DML untuk bagian pertama. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa dikerjakan latihan soal. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.